Salatku hanya untukmu, ibadahku hanya untukmu, hidup dan matiku hanya untukmu, segalanya hanya untukmu Allah. Apa? Salat kan untuk Allah. Betul. Terusnya banyak dari kita ini yang salatnya di rumah, kata Pak Ustadz Nasbi, kalau salat dengan jamaah itu banyak keuntungannya. Oh ya benar, biasa mumpung ada Ustadz Nasbi kita tanya ya, keuntungannya apa aja kalau kita salat berjamaah. Iya apakah dapat duit? Kamu ngaco. Apakah dapat sendal? Wah ini nakal, nggak boleh. Astagfirullah, dapat sendal. Yang jelas manfaatnya, keuntungannya sangat banyak ketika kita sholat berjamaah. Iya di masjid ya Iya di masjid, bukan di rumah sholat berjamaah itu. Iya, aku ingin sholat di masjid berjamaah. Oke, nah Ustaz, Masya Allah Ustaz, keuntungannya apa Ustaz ketika kita seorang muslim sholat berjamaah di masjid? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi Odi ya, jangan pergi sendiri ke masjid ya. Kenapa Ustaz? Kan nggak bisa. Oh iya. Dan takut juga tadi dia ngincer sendal. Astagfirullah. Kan harus dengan Kak Dana ke masjidnya. Iya. Ya? Alhamdulillah. Pemirsa BMH TV yang cerdas dan menggerakkan, Kak Danang dan Bang Odi yang semakin hebat. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Sholat berjamaah merupakan salah satu pondasi yang sangat-sangat krusial dalam membangun persaudaraan dalam Islam. Oh, persaudaraan. Salat berjamaah bukan sekedar bagaimana mengejar keutamaan 25 atau 27 pahala dibanding salat sendirian. Di samping itu, salat berjamaah memiliki keutamaan-keutamaan yang umat Islam harus memahaminya. Menurut Odi, coba sebutkan salah satu keutamaan sholat berjamaah di samping pahalanya 25 atau 27 kali lipat. Ayo, ada apa? Kenal sama PRT. Bener ya Sat? Kalau ada PRT di situ jadi kenal. Betul. Mudah-mudahan PRT-nya juga ke masjid. Salat jamaah. Ya? Betul. Nah, pemirsa BMH TV yang saya banggakan, keutamaan sholat berjamaah adalah wujud kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Berarti pahalanya dua, Ustaz? Pahalanya dua. Sunnah dan ketundukan kepada aturan Allah. Allah tahu bahwasanya kita itu membutuhkan energi untuk bisa ke masjid. Apatah lagi di waktu-waktu yang berat. Seperti sholat subuh dan sholat isya. Iya, betul. Ya, berat untuk kita ke masjid. Tapi ketika kita ingat bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat yang sangat dicintai oleh Allah dibandingkan sholat sendirian di rumah, kita juga ingat bahwa Rasulullah itu sangat menjaga sholat berjamaahnya bersama para sahabat, dan kita lakukan itu karena cinta kepada Allah dan tunduk kepada tuntunan Rasulullah SAW, maka itu menjadi keutamaan tersendiri bagi orang yang menjaga sholat berjamaah. Itu yang pertama. Keutamanya, Ustaz. Iya, betul. Ya. Yang kedua, sholat berjamaah akan mewujudkan rasa ukhuwah, rasa cinta di antara kaum muslimin. Ketika mereka datang ke masjid, ya, lalu kemudian bersalaman, lalu kemudian saling tersenyum, saling menyapa, saling menanyakan kabar, apatah lagi sampai pada tingkat ya bisa memberikan jalan keluar karena mungkin ada yang bermasalah, mungkin ada yang sedang membutuhkan. Maka sholat berjamaah menjadi salah satu pondasi untuk membangun persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah di antara kaum mukminin. Iya bener kan Ustaz? Jadi kenal sama PRT. Betul. Kalau PRT-nya datang ya Ustaz. Iya, amin amin. Insyaallah. Amin. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, pemirsa BMH TV yang saya banggakan, langkah-langkah kita menuju masjid itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka setiap langkah kita akan menghapus dosa dan setiap langkah berikutnya akan menambah satu pahala bagi kita. Kebaikan. Ya, jadi bayangkan kalau Odi itu ke masjid 100 langkah
Enggak, Ustaz, 5 kilo. Nah, gitu ya. Tapi kan yang berjalan Kak Danang, bukan Odi. Tuh, dengerin. Iya. Gitu ya. Maka kalau ada 100 langkah, hitungan teknisnya berarti ada 50 dosa yang terhapuskan dan ada 50 pahala yang ditambahkan dalam timbangan kebaikan kita. Oh, seperti itu Ustaz ya? Iya, yang penting diniatkan untuk jalan seperti itu, bukan karena nyasar. Dinyasarin biar lebih jauh gitu Ustaz. Iya. Nah, Allahu Akbar. lalu bagaimana kalau yang membawa kendaraan? Nah, rodanya. maka tentu pahalanya lebih sedikit. Karena rodanya tentu lebih sedikit, lebih cepat nyampainya dibandingkan betul. berjalan kaki. Nah, tapi tentu semua dikembalikan kepada kemampuan kita. Jangan karena bernafsu berjalan kaki, akhirnya kelepasan sholat jamaahnya karena terlambat. Seperti itu. Betul. Kemudian yang keempat, menjadi syiar bagi agama Islam ini. Bahwa umat Islam punya komitmen dalam menegakkan, mensyiarkan aturan-aturan agamanya. Jangan sampai itu masjid kosong. Ya, ini yang saya jadi ingat Ustaz bilang syiar. Setiap Idul Fitri itu saluran di seluruh TV dunia menyiarkan bagaimana kaum muslimin sholat berjamaah Idul Fitri itu penuh di Moskow, di Amerika, itu benar Ustaz syiar. Betul. Makanya dari situ banyak orang yang akhirnya masuk Islam. Nah, Masya Allah Ustaz. maka Benar. ketika kita rajin ke masjid, meramaikan rumah-rumah Allah, maka itu merupakan syiar. Terlihat bahwa umat Islam itu bangga dengan syariat agamanya. Terlihat bahwa umat Islam itu bersatu. Terlihat bahwa umat Islam itu bersaudara. Masjid di mana-mana ramai dengan orang-orang yang menjaga sholatnya secara berjamaah. Jadi 4 ya sahabat kalian, teman-teman. Yang pertama keutamanya adalah karena cinta dan Rasul, pada Rasul dan Allah. Karena di situ ada pahala sunnahnya dan tadi ketaatan kita pada Allah. Yang pertama. Yang kedua tadi adalah apa Ustaz? Yang kedua adalah memupuk persaudaraan. Memupuk persaudaraan. Yang ketiga, menambah pahala dan mengurangi dosa. Oh iya, betul, langkah. Yang keempat, syiar. Masya Allah. Yuk, adik-adik, teman-teman, sahabat semua, kita sholat berjamaah. Manfaatnya banyak sekali. Masya Allah. Inilah bukti bahwa kita semakin cerdas, semakin bertakwa. Yuk kita jalankan. Jangan kemana-mana, tetap di BMH TV, cerdas dan menggerakkan. Terima kasih dari Kak Danang dan Udi dan Ustadz Nasbin. Tunggu kami di episode yang lainnya. Apalagi sebentar lagi Ramadan ya Ustadz. Amin. Insya Allah kami 30 hari teman-teman di BMH TV. Terima kasih. Dadah semuanya. Dadah.